يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasiris sari fi sari asma'i wa sifat wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Syekhana Luqman Haris bin Abdirrahman karena dalam kesempatan kali ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa bertanya kembali. Yang menjadi persoalan bagi kami adalah bagaimana hukumnya mentalkin mayit yang sudah dikubur. Karena banyak pandangan di dalam masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur, hal ini menjadi penting untuk dibahas, bukan untuk mencari dan memperlebar persoalan di antara beberapa kalangan, tetapi lebih bagaimana kita bisa mempunyai pemahaman yang benar tentang hukum melakukan talqin terhadap mayit yang sudah dikubur. Terima kasih atas jawaban dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri yawmiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dzati wa sayyidina fi asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam menjawab pertanyaan tadi tentang bagaimana hukumnya talqin mayit setelah dikuburkan, Al-Fakir akan menjawab secara jawaban. Yang pertama, jawabannya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, jawabannya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau murid kesayangan daripada Ibnu Taimiyah. Jawaban yang ketiga diambil dari jawabannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, jawabannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau juga ditanyai tentang masalah talqin mayit setelah mayit dikuburkan, bagaimana hukumnya. Beliau menjawab di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa di surah 4 halaman 296 sampai 399. Beliau menukil, ini tanda bukti beliau tidak melakukan mujtahid mutlak. Di dalam kitab Al-Fatawa Kubra, kumpulan fatwa beliau selalu menjawab dengan kata-kata. Jawaban beliau tentang masalah talqin mayit dalam waktu sebenarnya dikuburkan, beliau menjawab menurut pendapat kalangan Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, bahwa hal ini adalah
boleh-boleh saja. Tetapi pendapat sebagian daripada Syafi'i adalah mustahab, dianjurkan. Sebagian kecil dari pendapat ulama Malikiyah memakruhkan. Pendapat daripada beliau mengambil kesimpulan bahwa melakukan talqin mayit setelah dikuburkan ini boleh-boleh saja berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sanu lahu tasbih fa innahu an yus'al. Jadi ada seorang sahabat meninggal, beliau sahabat dikuburkan. Setelah dikuburkan Rasulullah SAW memerintahkan, sanu lahu tasbih fa innahu an yus'al. Mintalah kalian, berdoalah kalian, lalu bagi dia sekarang dia baru meninggal, at-tasbih tetap tidak geser jawaban atau protes tadi yang kamu nakir, fa'innahu al-yus'al, karena dia sesungguhnya sekarang itu ditanyai. Karena sekarang dia ditanyai malaikat munkar dan nakir. Dan berdasarkan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil kesimpulan juga berdasarkan fatwa-fatwa ulama mustahil bahwa mentalqin mayit itu boleh saja, tidak makruh dan tidak halal. Artinya tidak diharamkan, tidak, boleh saja. Bahkan menurut beliau ini perbuatan baik berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Umamah Al-Bahili. Nanti hadisnya akan dijelaskan. Terus beliau juga pun ditanyai, ini kan orang dewasa meninggal, anak kecil meninggal, tapi sohir, bagaimana hukumnya? Apakah itu perbuatan boleh atau tidak? Nah, jawaban beliau ini menukil dari pendapatnya Imam Syafi'i, terutama dari kalangan ulama Syafi'i, ya dari ulama Syafi'iyah, terutama dari Syekh Imam Mutawalli dan Imam Ar-Rafi'i. Innahu khair, itu perbuatan baik. Jadi anak-anak kecil kan masih belum balik, masih belum punya dosa, masih artinya dia tidak kena taklif syar'i, meninggal. Bagaimana kalau ditalqin? Ini sudah bisa dijawab kepada umum. Menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengutip dari pendapatnya mayoritas ulama Syafi'iyah, terutama Imam Tawalli dan Imam Sya'rawi, Imam Rafi'i, bahwa itu hal perbuatan yang baik. Ini ditulis beliau dalam juz 24 halaman 296 sampai halaman 299. Terus juga pun pernah ditanya tentang seperti ini, bagaimana jawaban murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya murid, seorang pengarang juga pun, seorang penulis, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau di dalam kitab Ar-Ruh halaman 12 sampai 13, beliau menyatakan bahwa talqin mayit itu perbuatan baik dan mustahab, artinya dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, "Idza mata ahadukum fasawwaytum 'alaihi turab falyakum ahadukum 'ala ra'si qabrihi thumma yaqulu ya fulan bin fulanah fa innahu yasma'u wa la yujibu thumma yaqulu ya fulanah bin fulanah yaqulu arshidna rahimahullah wa la tasma'un fa yaqulu udhkur ma waradta 'alaina ad-dunya syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka qadita billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imaman fa inna munkar wa nakir yatakhur kullu wadin ma yaqul idul bila mayqul ila hadha wa qad laqad hujjatuhu wa yaqul
ya Rasulullah fa illam ya'rif umahu qala yasubu fi rawhihi awal rawahu Tabrani an Abi Umamah al-Bahili. Dari hadis sahabat Abu Semoga hadis Imam Tabrani dan kitab Al-Mu'jam Kabir dan sahabat Abi Umamah al-Bahili. Ini jawabannya Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang kebolehannya atau perbuatan baik apabila ada seorang mayit dikuburkan kemudian dibacakan talqin. Juga pun Ibnu Qayyim al-Jauzi mengungkap suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Syabib bin Syaibah. Ini ceritanya ini ibuku, ini bukan hadis khabar karena ini dari sahabat Syabib bin Syaibah bercerita. Ini tidak kita taruh tulisan Ibnu al-Jauzi. Ibuku meninggal, sebelum meninggal dia berwasiat kepadaku, apabila aku mati setelah aku dikuburkan, tolong bacakan la ilaha illallah. Kemudian oleh sahabat tersebut dibacakan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Dia bermimpi malam bertemu di dunia. Anakku terima kasih. Andai kata engkau tidak ucapkan la ilaha illallah kepada aku, saya tidak bisa menjawabkan engkau dan aku. Ini khabar dari para sahabat Syabib bin Syaibah. Jadi diriwayatkan adalah sudah juga ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi kita tahu. Juga pun pernah ditanyai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jawabannya Syekh Abdul Wahab. Nah ini dalam kitab Al-Ahkam Taman al-Maut halaman 11, bahwa mentalkin mayit sesudah meninggal itu perbuatan baik dan mustahab. Berdasarkan hadis sama dasarnya dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Jauzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh sahabat Abu Umamah al-Bahili. Hadisnya sekarang Al-Fakir akan terjemahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ahadukum fasawwaitu ala turab." Apabila ada di antara kalian meninggal, kemudian dikuburkan, kemudian fasawwaitu turab, kemudian sudah diratakan kepada orang tersebut dengan punya tanah, falyaqum ahadukum ala rasi qabrihi, maka hendaklah berdirilah di antara kalian atas koncok rasi qabri, koncok kuburnya, ujung kuburannya. Berarti kalau kita kiblatnya arah barat, berarti rasi qabri di sebelah utara. Kalau di Afrika Ka'bah sebelah timur, berarti di sebelah selatan. Sumaipun kemudian berkata, ya Fulan bin Fulanata, wahai Fulan bin Fulanata, atau Ahmad. Ini dalam hadis ini supaya disebut nama ibunya. Dalam hadis ini agar disebut nama ibunya, disebutkan pada ibunya, ya Fulan bin Fulanata, fa'innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yasma'u, itu mendengar, tidak tuli, mendengar, wala ibu, tapi tidak bisa menjawab, tak bisa menjawab. Sumalikun, kemudian katakanlah, ya Fulan bin Fulanata, wahai Fulan bin Fulanata. Ya dulu dia berkata, yang dalam kubur itu berkata, kita yang tidak bisa mendengar. Tapi kalau perkataan kita, dia bisa mendengar. Kalau perkataan dia, kita tidak bisa mendengar.
Ursyidna rahmatullah, ayo bimbinglah, engkau bimbing aku rahmatullah, engkau bimbing aku rahmatullah. Semoga Allah membalas rahmat kepadamu. Walakinnakum la tasma'un, akan tetapi kalian semua tidak bisa mendengar. Kalau baik mendengar. Ini beberapa riwayat, beberapa hadis juga pun diungkap di dalam kitab Ar-Ruh dan kitab Qamal al-Mahmud. Ada hadis lagi yang diungkap oleh beliau bahwa apabila orang dikubur ini mendengar setelah dikubur bunyi sandalnya. Nah, ini ada hadisnya. Dan ini mendengar, boleh tidak mendengar semoga kalian tidak mendengar. Fayaqul, maka kemudian ucapkanlah uzkur ma kharajta alaihi dunya, ingatlah, sebutlah apa-apa engkau keluar dari dunia, alaihi dunya, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ingatlah tentang tauhid, ingatlah tentang syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa annaka radita billah rabbal muslimin wa muhammadan nabiyyan. Wa annaka kamu baik ahli kubur radita billah rabbal muslimin wa muhammadan nabiyyan. Radita billah, kamu itu Allah sebagai Tuhan, wa muslimin dan Islam sebagai agama, wa muhammadan nabiyyan dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa bil Qur'ani imaman. Ini sebenarnya bacaan kita bikin. Kalau kita pikir-pikir, Rasulullah yang mengajarkan. Dari riwayat sahabat Imam Abu Umamah Al-Bahili. Wabillahi imaman, dan Al-Quran sebagai pedoman atau imam, panglima dalam kehidupan. Sabda Rasulullah kemudian, fa'inna munkar wa nakir, maka sesungguhnya malaikat munkar dan nakir dia tak perlu melakukan hubungan. Dia memperlambat atau mundur. Salah satu keduanya, dia mundur dan dia berkata, "Intolib binamai qutuna ta'ala wa qutuna qona qutuna." Ayo kita pergi, itulah benar. Ini ahli kubur sudah ditalkin jannah. Wa yaqulu Allah dan Allah Ta'ala yang menjadi jannah. Duna Allah Ta'ala yang menjadi hujatnya bagi kedua orang nakir. Faqala rajulun, maka ada yang bertanya, seorang sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, fa'idam ya'rif umahu, kalau ya Rasulullah kalau tidak tahu ibunya, nama ibunya, qala, saudara Rasulullah, yansibu ila ummi Hawa, maka nasabkanlah dia kepada ibunya yang bernama Hawa. Ini dalam kitab Qamal al-Maut menjelaskan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berasal hadis daripada Imam sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Jadi dalam hadis ini, kalau tidak tahu nama ibunya siapa, ya nasabkanlah kepada Hawa, yaitu ibu kita Siti Hawa alaihissalam. Nah, berdasarkan hadis ini, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara jelas dan sharih, ini tidak sama-sama, dalam kitab Ahkam Tamanna al-Maut halaman ke-11 memberikan fatwa tentang kebolehan bahkan perbuatan baik bahkan dianjurkan. Alasannya kenapa? Kalau dia ditalkin seorang hadis, maka malaikat yang mau bertanya kepada kubur ini mengundurkan diri, karena ada sudah yang menjawab, ada yang sudah menuntut hujatnya, argumennya. Jadi ini adalah fungsi atau faedah daripada talqin majid. Misalkan ada kata-kata, wah
sudah mati, mau semua tinggal kira sedang dengar. Berdasarkan hadis ini bukan hanya benar. Bahkan malaikat mungkar dan nakir mau bertanya, mengurungkan diri. Jadi tidak jadi bertanya. Sebab apa? Ada yang jawabnya sudah dari atas, dari yang itu. Nah, ini. Oleh karena itu kami, kenapa Al-Fakir kau menjawab dengan besar syekh? Ya jelas. Kalau mayoritas Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah itu menjawab boleh-boleh saja atau perbuatan baik atau hal yang disyirikan, tidak ada yang benar. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pun kami mengakui beliau seorang ulama, berarti fatwanya tidak sembarangan. Juga pun Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Syekh Muhammad bin Wahab menjawabnya dengan jawaban yang sama, dengan dasar sama, yang sama, dengan hadis yang sama. Cuma kitabnya lain-lain. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi terkenalnya namanya Aruf. Kalau Syekh Muhammad bin Wahab kitab Aman Al-Ma'un bisa dicek sendiri. Apakah menyebut dengan halamannya bisa langsung para pemirsa yang menyaksikan video ini bisa kalian kalau tidak percaya cek kepada kitabnya sendiri atau kitab Al-Majmu' Al-Fatawul Kubra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan semoga ini jawaban ini meminimalisir pendapat-pendapat yang berbeda. Misalkan ada yang menyatakan itu bid'ah atau dolalah atau salah atau perbuatan yang haram. Ini mungkin bukan kami sombong, bukan kami mendangkalkan keilmuan mereka, tidak. Cuma perlu mengecek kembali kitab Al-Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah atau Taman Al-Ma'ud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan semoga jawaban ini memuaskan kepada jemaah ini sudah paham karena kita semuanya secara fikih adalah Syafi'i. Cuma kepada pemisah seluruh pemirsa dimanapun berada yang mendengar atau yang menyaksikan konten ini menjadi gambaran, dan kita semuanya mari kita bersatu dalam naungan Islam, dalam naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jawabannya Al-Fakir sendiri juga pun menjawab seperti jawaban para ulama Hanafiyah, Hanbaliyah, Malikiyah, Syafi'iyah juga pun menjawab seperti jawabannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga pun jawabannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga bermanfaat. Minallah wa wal hidayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's